pengesah menyampaikan untuk menyaksikan ibadah gak sampai kemana-mana. Maksudnya kalau tidak ada jikir gitu, ibaratnya main-main gitu. Maka dibilang, coba tawaf kata pengesah, coba nggak sampai kemana-mana, muter aja. Kalau bolak-balik muter, kalau bolak-balik kata apa? Kalau muter gitu, sampai kemana nggak sampai kemana-mana. Seperti himar kata pengesabah, butut ngikuti bututnya, gitu kan? Balik lagi itu. Sa'i pun begitu kata Abah. Bulak-balik kan? Terus Abah menyampaikan, kalau ibadahnya jalannya bulak-balik, ibadah bulak-balik, sampai nggak? Bulak-balik ya nggak sampai. Baik. Yang mulia para wakil talkin yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Anang dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Mahya dari Jeddah, dan Bapak Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor, serta pemangku menakib pada malam hari ini, yang mulia, yang sangat terpelajar, dan sangat tawadu serta halus, Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat dari Yogyakarta, Dahaya, serta keluarga besar, para petugas manakib yang mulia, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada di seluruh belahan dunia, dengan keberkahannya manakib, Allah mudahkan segala urusan kita, kabulkan segala hajat kita dengan berkah karomah guru agung kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita sering mendengar pengersah Abah menyampaikan bahwa 1 triliun kali pergi haji ke Mekah belum tentu jadi haji, tapi talkin zikir haji jadi. Kalau ke Mekah sudah talkin zikir ke Mekah, maka haji plus. Nah, saya ingin menggarisbawahi bukan berarti menunaikan ibadah haji itu tidak tidak ibadah tidak menjadi ibadah pokok bagi kita umat Islam. Ya. Menunaikan ibadah haji, rangkaian ibadah haji yang disyariatkan itu wajib hukumnya. Ya. Bagi yang mampu sekali saja seumur hidup. Dan kita tahu pengesabah sudah melaksanakan haji. Tapi bolak-balik berpikir, merenung, sebenarnya dasarnya mana gitu ya. Misalkan pergi manakiban itu lebih baik 50.000 kali dari orang melaksanakan haji ke Mekah dengan tidak ada ilmunya. Kemudian juga kalau kita mendengar pengesah Abah, kalau melaksanakan tawaf dan sa'i itu diem, sementara orang lain bergemuruh. Nah, itu juga menjadi pemikiran bagi kita gitu ya, karena tidak tidak umumnya itu membaca talbiyah gitu ya, atau zikir doa-doa gitu ya ketika tawaf maupun sa'i gitu. Tapi kalau ikut pengesabah khusus diam gitu ya, diam tapi kita melaksanakan tawaf. Ketika saya berada di Hajjul Ars, akib 2 bulan yang lalu, oh, di sebelum menakib malamnya pengesabah menjelaskan itu juga, selain menjelaskan tentang rojulun itu, menjelaskan bahwa
Kalau tawaf dan sa'i itu zikir khofi itu. Ternyata dalilnya setelah saya cari ini hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Innama ju'ilal tawafa bi baita wa bainas sofa wal marwati wa romyul jimari li iqamati zikrillah. Nah, kata pengusaha Abah tuh nggak dibaca hadisnya. Cuma Abah waktu itu menyampaikan dengan lisannya li iqamati zikri. Li iqamati zikri. Nah, itu saya dengar. Banyak orang nggak paham. Li iqamati zikri itu zikir kopi, diam gitu. Nah, dijadikannya toab di Baitullah, sa'i antara Sofa dan Marwah, dan melempar jimroh adalah demi menjaga konsistensi diri dalam berzikir kepada Allah. Jadi al-haji apa zikir itu adalah haji itu adalah zikir ya, zikir. Li iqamati zikri. Nah, itu menurut pengesabah dan diajarkan kepada kita murid-muridnya dim dimnya zikir kopi itu. Jadi dijadikannya tawaf, dijadikannya sa'i. Nah, rangkaian ibadah haji tujuannya untuk menjaga konsistensi zikir kepada Allah. Nah, di situ kita sudah sedikit memahami. Sebetulnya ada ulama yang mengatakan haji itu sebenarnya berjanji. Janji haji itu. Kalau janji berarti innama yubayyunallah yadullahi fuqa aydihim. Kalau janji yubayyunaka, janji itu berjanji setia itu berarti bayat gitu. Bayat itu talqin. Nah, makanya ada kesamaan makna secara hakiki antara haji dengan talqin. Orang pergi haji belum tentu jadi haji mabrur. Talqin jikir, haji mabrur kata pengesabah. Tapi teringat kata pengesabah Hanom ketika itu bicara kepada pengesabah Os, segini banyaknya yang datang ke Suryalaya, encantang tuh jadi 20%. Belum tentu jadi 20%. Jadi ada 100% orang datang ke Suryalaya, 100% orang datang mengambil talqin zikir, belum tentu jadi 100% orang pergi haji dengan talqin zikir, gitu ya, mengambil haji dengan talqin zikir, belum tentu 20% haji mabrur. Gitu. Haji mabrur itu bukan haji yang sah, gitu. Tapi haji yang ketika pulang dari melaksanakan haji, janjinya ditunaikan. Gitu. Setelah pulang dari Mekah, ibadah haji, pulang ke Indonesia, janjinya kepada Allah ketika berada di Mekah itu, labbaik Allahumma labbaik, ditaati, dipatuhi ketika pulang ke Indonesia gitu, atau pulang ke negaranya masing-masing gitu. Berjanji kita kepada Allah sama dengan baiat gitu. Janji setia gitu ya, janji. Maka ulama menjelaskan ibadah haji itu adalah ritual ibadah yang penuh dengan simbol-simbol, bukan kata-kata. Makanya ulama menjelaskan simbol dengan kata-kata lebih luas simbol daripada kata-kata. Gitu. Coba misalkan kita memakai pakaian ikhram warna putih tidak jahit. Nah, ini simbol. Kalau kita memakai pakaian berwarna-warni, bermacam-macam bahan dan dijahit, pasti ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang lusuh gitu ya. Wah, bagus banget nih jahitannya. Tailor gitu kan. Nah, Allah menghendaki kita sama itu di hadapan Allah. Tidak dibeda-bedakan.
Kemudian memasuki Ka'bah. Ka'bah juga begitu. Kita ambil pelajaran dari Ka'bah. Menurut ulama menjelaskan bentuk kubus segi empat itu dimanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Sono. Jadi kemanapun kita menghadap di situ Allah hadir. Nah, dengan talqin zikir kita diajarkan untuk selalu menghadirkan Allah. Allah itu hadir. Kemudian tawaf. Tawaf kita mengelilingi Ka'bah, berputar be, apa kebalikan daripada jarum jam. Kalau dari jarum jam ke kanan, ini kita ke kiri. Nah, ternyata kalau kita renungkan, kita cermati, seluruh perputaran alam semesta ini berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam, ke kiri muternya. Planet-planet ke kiri muternya, gitu ya. Tumbuhan yang merambat itu kalau ngelilingi batang itu ke kiri muternya. Kalau bapak dan ibu ketemu pusaran air juga ke kiri muternya. Nah, artinya apa? Ulama menjelaskan kalau kita masuk ke lingkungan ke dalam depan Ka'bah, kemudian kita masuk ke dalam area tawaf dan kita melalui keliling, itu sama dengan kita masuk kepada kelompok atau kerumunan atau golongan hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah. Coba matahari planet-planet berputar, mana ada yang berani menyalahi aturan Allah, mutarnya balik, kiamat ya, berbenturan satu sama lain gitu. Nah, kita pun mengikuti irama gitu, mengikuti irama Allah gitu, bergabung dengan jamaah dengan talqin zikir, masuk dalam satu kelompok torikoh, itu kita bergabung dengan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah gitu. Ekatnya itu ya. Itu tawaf. Kemudian sa'i. Nah, sa'i juga lari ya dari sofa ke marwah gitu. Itu melambangkan kita untuk selalu berusaha seperti hajar yang berusaha tak henti gitu. Tapi kita berangkat berusaha itu dari sofa itu kebersihan, kesucian jiwa. Nah, kalau kita berusaha bekerja itu berangkatnya itu dengan kesucian jiwa. Makanya pengesabah mengamanatkan kepada kita jangan keluar rumah kalau tidak punya wudhu, keluar pintu rumah kaki kiri gitu. Nah, itu supaya kita dari berangkat keluar dari rumah untuk berusaha itu dengan niat yang suci, dengan kebersihan jiwa, kesucian jiwa itu. Sampai ke marwah. Marwah itu tempat tujuan yang memuaskan gitu. Jadi apapun hasil usaha kita, kita syukuri kepada Allah. Terus begitu ya. Tidak pernah henti seperti Siti Hajar. Berharapkan secucuk air, tapi karena optimisme dan prasangka baik kepada Allah, maka akan diberikan air zam-zam yang bukan hanya satu ciduk, tapi sampai saat ini airnya tetap mengalir. Gitu. Sa'i, gitu ya. Kemudian melempar jumroh. Ya, melempar jumroh itu juga simbol juga. Simbol. Simbol bahwa kita mengikrarkan diri gitu, kepada Allah mulai saat ini kita akan memusuhi setan. Gitu. Walaupun setan bukan musuh kita ya dalam ajaran tasawuf gitu ya, tapi sparring partner sama aja itulah gitu ya. Kita akan meninggalkan setan, gitu. Tidak mengikuti bujuk rayu setan. Simbolnya yang melempar batu, gitu. Batu kerikil kecil dengan dua jari ujung tutus gitu ya. Itu menghina, bukan ngelempar segala habis batu apa yang dibawa sendal-sendal gitu dilemparin saking semangatnya gitu, nggak begitu ya. Nah, tadi saya ketinggalan lupa. Ketika tawaf tadi, ada ulama menjelaskan kita setelah berjanji kepada Allah, itu biasanya kalau kita berjanji setia itu salaman gitu ya. Nah, itu dengan Hajar Aswad itu sebenarnya uh,
sama dengan apa namanya itu kita menyentuh Hajar Aswad itu berikrar gitu. Berikrar bahwa kita akan taat kepada Allah gitu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik ala sari sarifata labbaik sarikala labbaik innal hamda wa ni'mata dan seterusnya. Nah, wukuf wukuf di padang Arafah, diem wukuf itu. Apa diamnya? Membersamakan diri dengan Allah. Nah, di situ juga kita simbol meniatkan diri bahwa kita akan selalu bersama dengan Allah. Makanya pengusaha Abah merubah ya, bukan merubah, memperbaharui. Ya. Menegaskan kabar gembira bagi kita. Wa'atini ma'aka abadan. Bukan hanya minta kepada Allah, cinta kepada Allah, bukan hanya minta kepada Allah, kita makrifat kepada Allah, ma'aka abadan. Bersama dengan engkau selama-lamanya. Jadi ketika kita wukuf di padang Arafah, itu kita sebenarnya membersamakan diri dengan Allah dan berjanji bahwa aku akan bersamamu selama-lamanya. Gitu. Jadi wukuf tahalul. Nah, tahalul itu menurut ulama itu simbol juga bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita. Gitu. Karena rambut hitam itu diibaratkan dosa itu. Ya. Makanya kalau ada orang ubanan putih jangan dicabutin karena itu sinar surga. Itu. Ini saya ada ubanan biarin aja. Ada yang mengatakan saya udah kelihatan tua gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, uban gitu ya. Mudah-mudahan uban ini bertanda benar-benar gitu, bertanda bahwa telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, rambut hitam itu simbol dari dosa. Maka dicukur, dicukur. Itu artinya simbol bahwa ketika kita telah melaksanakan rangkaian ibadah haji, hakul yakin bahwa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin bahwa kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada dosa lagi. Itu. Makanya ketika tahalul itu ya, kalau saya kemarin itu cuma sedikit ya, kan minimal berapa helai gitu kan. Itu sekarang saya sesalkan ya. Sesalkan gitu. Gak sekalian aja dibotakin gitu ya. Itu. Tahalul ya. Makanya tahalul itu simbol bahwa Allah telah mengampuni dosa kita semua. Makanya kemarin kalau ada pernah ikhwan wal akhwat mendengar ya, Nusa Abah sangat tegas gitu ya, kamu balik menyampaikan di mana tuh di Sumedang kalau nggak salah ya, menyampaikan ngacung siapa yang masih banyak dosa, Abah gitu tegasnya mengatakan turun. Karena bagi kita ikut pengesah Abah harus yakin setelah talqin zikir itu 4.000 dosa besar telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meridhoi kita gitu ya. Bukan akan meridhoi, telah meridhoi kita gitu. Telah mendapat ridho Allah. Nah, ini. Jadi bukannya berarti pengusaha Abah menyalahkan yang seperti itu, bukan, tapi untuk menegaskan ya. Kata pengusaha Abah dinyatakan begini untuk ditegaskan untuk menyatakan bahwa ajaran ini benar-benar benarnya. Itu. Tidak ada keraguan lagi bagi para ikhwan. Ketika talqin zikir, maka haji jadi itu haji jadi. Ini kalau punya duit, kata pengusaha Abah, laksanakan itu ibadah haji, pergi ke Mekah. Ke sana untuk apa? Untuk menyaksikan. Nah, kemarin di UGM, kampus UGM kemarin, Abah menyampaikan untuk menyaksikan ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Ya. Itu benar itu. Ada dalam satu keterangan bahwa kita pergi haji ke Mekah itu menyaksikan, untuk menyaksikan apa? Bermacam-macam manfaat pelajaran dari buat kita.
Contohnya menyaksikan Nabi Ibrahim ya, saya dengar dari ceramahnya Profesor Quraisy Shihab itu ya. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, sebenarnya cukup bagi Nabi Ibrahim itu sebatas jangkauan beliau aja kan. Di mana beliau sudah nggak nyampe lagi, sudah berhenti kan. Itu perintahnya kan yang meninggikan. Tapi Nabi Ibrahim ingin lebih lagi, bukan hanya sebatas itu standar, tapi ingin lebih. Disusunlah batu, dikasihlah batu, ya, batu disenderkan di dinding Ka'bah, kemudian disusun lebih tinggi lagi. Itulah yang sekarang makom Ibrahim itu, bekas telapak kaki beliau itu. Artinya kalau kita kembalikan lagi kepada pengabdian kita atau apa namanya khidmat kita kepada guru kita, ya kita disuruh kalau diperintah oleh pengusaha Abah itu bukan hanya standar tapi pengen lebih gitu. Nah, ya saya sih belum ya. Tapi saya lihat itu beberapa murid pengusaha Abah itu begitu, nggak cukup cuman zikir 165 aja. Standar ya, 165 aja udah gitu. Tapi pengen lebih ribuan gitu ya. Otaman 3 kali aja sehari semalam gitu ya. Pengen lebih 7 kali gitu ya. Gitu. Menakiban cukup sebulan sekali dulu ya di Suryalaya. Pengen tiap hari itu menakiban. Nah, ini uh, itu dengan talqin yang benar-benar mabrur itu tadi talqinnya. Gitu. Ingin memberikan yang lebih daripada standar. Gitu. Nah, itu salah satu menyaksikan berbagai manfaat pelajaran ya, terutama dari pelajaran Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tuh. Nah, itu menyaksikan. Kalau pengesah Abah menyampaikan untuk menyaksikan ibadah gak sampai kemana-mana. Maksudnya kalau tidak ada jikir gitu, ibaratnya main-main gitu. Maka dibilang, coba tawaf kata pengesah Abah, coba nggak sampai kemana-mana, muter aja. Kalau bolak-balik muter, kalau bolak-balik kata Abah, kalau muter gitu sampai kemana nggak sampai kemana-mana. Seperti himar kata pengesah Abah, butut ngikutin bututnya gitu kan, balik lagi itu. Sa'i pun begitu kata Abah, bolak-balik kan. Terus Abah menyampaikan, kalau ibadahnya jalannya bolak-balik, ibadah bolak-balik, sampai nggak? Bolak-balik ya nggak sampai. Wukuf di padang orba ngejedok gitu, diam kata pengen, diam aja sampai kemana-mana, nggak sampai kemana-mana. Tapi toafnya, ya, sa'inya, wukufnya, kalau ada zikirnya, maka semua ibadahnya itu akan sampai kepada Allah. Itu bukan hanya haji, sholatnya, sedakohnya, sahadatnya, ilmunya, ya. Yas'adul kalimat taibu wa amalus solihu yarfa'uhu. Jadi dengan kalimat toibah itu, maka segala amal kita dinaikkan, diangkat ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah. Demikian khidmat ilmiah singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan menambah keyakinan buat kita semua, dan juga tidak itu membuat salah paham ya. Makanya pengusaha menyampaikan, saya pun ikut menyampaikan, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Ya, itu. Kata Abah hanya ngurus itu. Khusus hanya orang yang sudah ditalkin saja. Itu hanya ngurus itu. Yang lain, memecah belah agama, bukan urusan kamu. Dalam Al-Quran, bukan urusanmu. Bukan urusan kamu, Muhammad. Jadi yang lain bukan urusan Abah. Abah hanya ngurus khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.